Wow. Kali ini aku akan bercerita tentang apa guys? Tentunya ini aku pakai hitam-hitam ya, sesuai dengan tema cerita yang sangat mencekam ya. Aku mau cerita apa nih guys? Sebelum itu kalian jangan lupa untuk apa? Untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube akunnya Sira ya. Oke, kita ketawa dulu kayaknya agak-agak serem aku baca ini ya guys. Oke, kita akan mulai dengan story Nia Sira. Hitamnya hitam Tsunomu Miyazaki. Nama Jepang ya. Ini cerita berasal dari daerah Jepang guys. Negara Jepang. Cowok otaku Tsunomu Miyazaki lahir tanggal 21 Agustus 1962 sampai 17 Juni 2008. Lumayan udah agak lampau ya. Adalah sekaligus psikopat. Dia apa ini? Tunggu ya. Wow, serem nih guys ya, ini lumayan serem. Julukannya ada beberapa julukan nih guys ya si Tsutomu ini. Gitu di Otaku Mother, Little Girl Mother, Dracula Redman. Pada masa kecilnya ia sering membaca komik. Tuh hati-hati ya ibu-ibu yang anaknya baca komik, coba diperhatikan ya komik apa ya. Oke lanjut. Dan menonton film-film bergenre thriller. Thriller tuh pada masa remajanya nih guys, ia kerap merekam yang bermain tenis. Hingga kemudian pada saat dewasa nih guys, menjadi seorang monster psikopat. Oh my god. Buat ibu-ibu hati-hati ya. Untuk kalian anak-anaknya diperhatikan yang baca komiknya atau mungkin yang suka nonton anime tuh tadi udah ada ciri-ciri. Jadi bisa menimbulkan efek yang kurang baik ya untuk anak-anak. Oke, lanjut. Tsutomu Miyazaki. Ini menarik ya, menarik banget guys. Oke, lanjut ya, lanjut. Aku merinding bacanya teman-teman. Oke, Tsutomu Miyazaki adalah pria yang membuat pecinta anime atau otaku mendapat stigma buruk. Pasalnya, pria otaku ini juga dikenal sebagai dilansir Murderpedia Jumat tanggal 10 Desember 2021, Tsutomu Miyazaki dikenal sebagai pria penyendiri yang menghabiskan waktunya untuk membaca komik dan berfantasi. Jadi hati-hati nih ya cewek-cewek atau cowok yang suka banget baca komik dan berfantasi. Hati-hati ini ya, kalian juga cewek-cewek baru kenalan ya di medsos atau apa, kalian hati-hati. Oke. Selain membaca komik, ia juga suka menonton film. Ia juga hobi mengumpulkan ribuan video serta anime Jepang atau film live action. Selain itu, ia juga disebut terpengaruh film horor Gen Peak. Ada spekulasi bahwa ia mencontoh film itu untuk melancarkan, jadi kayak dia mengikuti film itu. Jadi ini udah terhipnotis dengan film. Makanya kadang kalau kita nonton film ya guys, kita jangan kayak pengen ikut-ikutan. Itu hanya film. Jadi kalian jangan dibawa ke dunia kalian ya. Oke. Miyazaki pada 22 Agustus 1988 ia membawanya ke taman memotret. Wow, ini parah banget sih nih guys. Ini aduh, ini tidak bisa dibenarkan memang. Dia kemudian nih guys ya, korban selanjutnya aku bacain. Korban selanjutnya adalah Masami Yoshizawa, usia 7 tahun. Korbannya saat itu berjalan sendirian. Dia membujuk korbannya masuk ke mobilnya dan kembali ke tempat yang dekat dengan lokasi, tapi berhasil melarikan diri. Aduh, kok bisa? Kenapa ya? Kita lanjut ya. Ini seru nih cerita dia ya. Dia juga sempat bersembunyi selama beberapa bulan ke depan sebelum itu ya. Jasad Erika akhirnya ditemukan. Para saksi juga sempat melihat mobil Miyazaki. Polisi mengungkap bahwa masing-masing ini guys,
masing-masing keluarga dari ketiga gadis itu telah menerima panggilan telepon dari orang aneh. Mereka juga menerima kartu pos misterius dengan huruf majalah. Wow, kasihan ya untuk keluarga, untuk orang tua pasti. Aduh, pasti kesel ya, pasti pengen. Aduh, hati-hati makanya dijaga ya anak-anak kita guys. Kita harus posesif, kita harus protektif ya, karena kita jangan cuek-cuek gitu, cuek aja gitu, jangan. Kita harus jagain anak-anak kita guys. Tunggu, aku nggak kuat nih, aku nggak kuat. Ini anaknya seumuran anakku guys. Aku minum dulu ya. Tunggu, aku minum dulu guys. Tunggu, aku nggak kuat ya. Tunggu, udah minum, aku harus pakai ini dulu. Aku kalau baca gini aku merinding. Karena anaknya Susi, anak nih guys. Oke, lanjut. Nih, pada Juli 1989 guys, dia mendekati dua perempuan dan membujuk salah seorang dari mereka. Yang satu lagi berlari pulang dan untuk mencari bantuan. Ayah mereka menghentikan Miyazaki dan ia pun ditangkap. Jadi gitu ya, teman-teman, kita sebagai anak kita belajar orang mau jahat harus lari, jangan ikutin dia, harus lari. Kalau nggak harus punya harus berontak gitu. Dan ia pun tangkap tuh guys ya. Sebuah tim psikolog memeriksanya hingga terungkaplah semua kejahatannya. Pada akhirnya Miyazaki ditemukan memiliki gangguan kepribadian ganda. Wow, dan skizofrenia. Wah, ini bahaya nih ya kalau yang punya skizofrenia ini bahaya banget. Namun tetap tampak seperti orang normal. Miyazaki dijatuhi pada 17 Juni 2008. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Penyebab psikopat ini guys belum diketahui secara pasti, tetapi diduga dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan traumatis. So guys ya, makanya anak kita kalau ada trauma kita harus sembuhin ya teman-teman. Jadi kalau anak punya trauma jangan didiamkan, tapi diajak ngobrol, komunikasi apa yang disebabkan, kenapa, dan kita bantu biar traumanya itu hilang. Jadi kita jangan cuek, karena anak itu harus pantauan kita ya. Oke, kita bahas faktor genetik dulu ya guys. Faktor genetik memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kepribadian antisosial atau gangguan mental lain. Beberapa sikap psikopat memang diturunkan secara genetik. Tuh, jadi gitu ya, keturunan. Kedua, faktor lingkungan memiliki riwayat gangguan kepribadian saat kanak-kanak guys. Jadi dari kecil mengalami kekerasan, pelecehan, atau pementaran dari anak-anak. Memiliki keluarga yang tidak harmonis. So guys, berada pada lingkungan keluarga yang toksik, penuh kekerasan atau kesusahan ekonomi. Nah kayak gitu ya, toksik. Ini aku bahas keluarga yang toksik. Nah aku ngalamin juga guys ya, keluarga toksik itu ada. Tidak semua keluarga. Mungkin tapi kecil ya, mungkin skalanya gak terlalu semuanya keluarga toksik. Mungkin ada keluarga yang harmonis ya. Kalau cara aku mau sharing ya, aku tumbuh jadi keluarga toksik tuh kayak apa sih sebenarnya? Toksik tuh jadi lingkungan itu enggak positif, jadi selalu ribut, selalu berantem, selalu kekerasan secara verbal, secara fisik, selalu bukan supporter yang baik untuk kita ya. Jadi dia selalu menjatuhkan. Keluarga yang toksik tuh menjatuhkan kita, meninggalkan kita, mengucilkan, terus menjahati kita, terus kata-katain kita gitu. Nah, kepribadian seperti ini, kalau kita pribadinya, gimana aku bisa menetral diri aku ya guys. Aku selalu menganggap mereka itu unhappy. Jadi orang-orang seperti ini yang suka mengucilkan atau menjatuhkan orang lain, entah itu orang, teman, saudara, keluarga ya, itu sebenarnya diri dia sendiri tuh unhappy. Secara aku baca-baca ya guys ya, orang yang unhappy, yang tidak bahagia itu guys, itu orang yang akan selalu berasa panas gitu, cemburu, jealousy ya, jealousy oke. Kayak gitu. Jadi cara untuk kita biar kita tetap sehat mental kita jangan tumbuh di lingkungan seperti itu. Aku keluar dari itu guys, lingkungan toksik, aku keluar biar anak-anakku juga sehat guys. Jadi biasanya orang yang toksik ini guys, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu toksik. Jadi harus memang
Tapi susah ya kalau kita nyadarin, "Ih, kamu toksik dia, harus bener-bener ke psikiater atau psikolog ya." Itu akan tersinggung dan menyebabkan dia semakin dendam sama kita. Jadi aku salah satu orang yang lumayan, aku dari kecil guys, jadi sampai ya aku gede, ya jadi apa ya, kalian harus tinggalin, live lingkungan toksik ya, harus live. Jangan ngerasa apa ya, kalian itu apa yang mereka ciptakan, biasanya mereka membuat-buat oh bahwa diri kamu tuh nggak benar cewek ini, tidak. Jadi kalian jangan dengarkan, kalian jadi diri kalian sendiri ya. Dan itu susah banget memang keluar dari jeratan seperti itu guys ya. Aku ngalamin kayak gitu dan aku makanya aku mendidik anakku tidak seperti apa yang aku alami gitu. Aku pengen di lingkungan yang baik ya, sehat, yang ceria gitu. Aku nggak mau menjatuhkan ya anak-anak aku, mental aduh kasihan ibu-ibu, jadi kita harus jaga banget, kita hati-hati dalam bicara kepada anak-anak kita ya, jangan langsung letak-letak gitu karena kita nggak sadar. Dan orang toksik ini orang psikopat nih guys, orang psikopat, dia nggak sadar, mereka nggak sadar dan mereka memang mencecar orang untuk kepuasan dirinya, jadi ngerasa puasnya kalau udah jatuhin orang guys gitu, dan tidak ada perasaan bersalah. Namanya juga psikopat ya, mana dia punya hati, dia ya, dia nggak punya perasaan, teman-teman dia nggak bisa merasakan perasaan sedih, kita sedih dia ikut sedih, nggak ada kayak gitu. Dia senang kalau ngeliat kita tersiksa, dia senang. Itu psikopat guys itu. Makanya ya, kalian jauhilah orang-orang seperti itu ya, kalian jangan lemah, jangan apa ya, jangan diem aja atau kalian ya udah gitu, jangan, kalian harus lawan. Jadi aku ngajarin anakku kalau ada orang-orang seperti itu kalian lawan. Jadi jangan mau diperlakukan seperti itu ya guys. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada faktor traumatis guys. Trauma akibat kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Pola asuh orang tua yang tidak baik. Nah itu. Jadi pola asuh orang tua yang tidak baik belum tentu mencerminkan anaknya tidak baik. Tidak guys, itu tergantung si anaknya. Kalau anaknya bisa kuat, bisa struggle, bisa bedain mana yang baik enggak, insya Allah enggak. Jadi orang tua nggak, belum tentu orang tua yang baik anaknya nggak baik, enggak guys. Orang tua nggak baik aja pengen banget ya anaknya baik, bener gak sih? Ya kan? Ya kan? Orang tua seorang pelacur aja pengen banget anaknya soleha ya kan, dimasukin pesantren. Jadi kayak gitu guys, jadi gak bisa nilai seorang dari casingnya ya. Oke lanjut. Trauma kondisi ekonomi yang sulit. Nah ekonomi sulit ini aku alamin juga ya guys ya, ekonomi sulit aku alamin. Jadi cara untuk bangkit dari ekonomi sulit adalah guys, kita mencari kelebihan kita tuh apa sih, skill kita di mana, terus kebiasaan kita tuh apa, dan kita kejar itu dulu. Kita nggak usah pikirin apa ya, maksudnya namanya kita ekonomi sulit ya guys, pasti kan kita dihina, kita dijauhin sama teman-teman, terus kata-katain ya kan, pasti nggak ada deh, semua juga nggak ada mau temenan sama kita ya kan, saking kita nggak ada apa-apanya. Nah aku ini aku alami ini kayak teman aku semua, tapi aku nggak psikopat guys, insyaallah, amin doain ya jangan apa-apa. Nah ya cara aku susah guys, aku hidup, aku kontrak. Jadi dari papaku meninggal itu aku nggak dapat aset apa-apa, jadi semua istilahnya aku tuh dimiskinkan ya, dimiskinkan oleh orang-orang terdekat aku nggak bisa sebutin siapa. Terus ekonomi aku sangat sulit guys, dan aku menikah pertama kali ya, mungkin aku tidak menyalahin mantan aku ya, tapi mungkin takdir aku tuh aku ditempa mental agar aku kuat guys. Jadi aku bagaimana aku relax di keadaan yang susah gitu. Aku banjir, aku kerja, terus apa ya, ekonomi sulit itu memang bikin kita kadang, aku juga kadang ngerasa kayak aduh nggak waras nih ya, aduh emosi, aduh ngapain nih. Tapi benar, satu hal yang kalian lakukan adalah kalian kerjain apa yang bisa kalian lakuin yang menghasilkan uang ya, tapi dengan bukan cara yang tidak baik ya guys ya, dengan cara yang baik, dan kejar prestasi dulu. Aku tuh ngejar prestasi dulu guys, aku build, aku jadi
pertama kali aku content creator dulu ya, aku YouTuber. Aku mau di YouTube dulu, pertama kali aku bawain makeup lah apa. Aku konsisten guys selama 5 tahun seperti itu. Jadi kalau ada yang ngatain aku, oh itu mau cari viral, enggak. Kalau viral guys itu enggak hitungan tahun, ya. Jadi aku udah mengabdi hidupku sebagai content creator, YouTuber, selebgram, Facebooker itu almost 5 years dan sekarang harus official guys. Jadi semua masih aku rintis sendiri guys, nggak ada yang support secara lingkungan aku tuh, nggak ada yang support aku guys, dan mereka tuh hanya menertawakan. Mungkin ya aku nggak berpikir negatif ya, biarin mereka berpikir aku tuh masa sih aku bisa gitu, tapi ya aku buktinya aku bisa ya guys. Jadi kalau ngatain aku senang aja sih aku jadiin hal yang positif, karena buat apa kita dengerin kata-kata orang ya guys, yang tahu diri kita kan kita. Nah kayak gitu. Kita harus bangkit, jangan kalian nyerah, putus asa, kalian lari ke jalan yang salah gitu kan. Kan kasihan juga warga kalian ya. Buktiin prestasi aja, buktiin kalian hebat, kalian keren, dan nggak perlu pamer-pamer ya gitu. Jadi fokus aja. Lanjut faktor otak nih, faktor otak ternyata ya guys. Ekonomi sulit, kalau kita punya kecerdasan yang lumayan tinggi, itu bisa diantisipasi guys, faktor otak. Oke, tapi nggak juga ya faktor otak. Kalau faktor otak tidak diikuti oleh, kalau dia kemalasan, malasnya tinggi, tidak mau berusaha, malas gitu. Dia pintar tapi dia malas berusaha, dia nggak akan jadi apa-apa guys. Jadi selain faktor otak itu harus konsistensi, harus kerja keras, harus rajin. Ya, aku mau ngebangun akun aku aja guys, aku jarang tidur. Sehari itu aku banyak begadang sampai aku ngalamin yang namanya apa apa ngedrop lah ya, masuk IGD. Aku udah sering banget. Jadi kalau aku kurang tidur, kata dokter aku harus istirahat, tapi nggak bisa guys, aku ngejar karena anak aku harus aku hidupi, aku nafkahin ya guys ya, kayak gitu. Jadi faktor otak dan faktor kerajinan, konsistensi. Kalian harus rajin kalau jadi content creator atau jadi apapun. Jadi kalian jangan apa ya, menempel hidup sama orang lain gitu ya. Mungkin makanya aku selalu bilang, aku kalau minta tolong itu nggak pernah mau banyak-banyak guys. Aku nggak pernah mau banyak-banyak. Aku minta tolong dikit-dikit aja sesuai kebutuhan aku. Karena kalau banyak kesannya gimana gitu, nggak enak ya. Nah, oke. Lanjut, faktor otak tadi, gangguan pada fungsi otak. Nah, lihat konslet ya ini. Ini susah juga kalau gini, seperti kerusakan pada area yang mengatur emosi dan perilaku. Nah, ini lebih sulit nih kalau gini, ketidakseimbangan dopamin di otak. Nah, psikopat lebih sering dialami oleh pria dibandingkan wanita. Ya, benar-benar pria. Kenapa pria? Karena kalau pria itu kan udah nggak, apa ya, kalau aku lihat dari secara pikiranku, pria kenapa lebih sering psikopat? Karena dia perasaannya tuh nggak halus guys. Pria tuh kurang ya feel-nya. Kalau perempuan kan feel-nya ada, nggak tega gitu. Nah kayak gitu, mungkin di situ ya aku ambil ininya, ya. Terus berikut ini adalah penjelasan beberapa ciri psikopat yang paling umum ditemui. 1. Sering berbohong. Tuh, ciri psikopat suka bohong nih guys. Psikopat sering berbohong agar terbebas dari masalah atau terlihat sebagai orang baik. Mereka juga suka berbohong untuk menutupi kebohongan mereka sebelumnya. Jika lupa atau tertangkap telah berbohong, mereka akan mencari alasan dan mengubah atau mengolah cerita sesuai dengan situasi mereka terkini. Jadi menjual cerita ya guys, ini jadi psikopat. Jadi dia tidak sportif. Kayak banyak sih yang kayak gini ya guys ya. Oke. Kedua, tidak memiliki empati. Nah, aku juga nemuin sih orang yang tidak memiliki empati banyak banget. Biasanya orang yang tidak memiliki empati orang-orang jenis menengah ke atas guys. Jarang orang susah tuh. Orang susah justru empatinya bagus. Menurut pengalaman kayak orang menengah ke atas, orang kaya itu rata-rata empati minim banget ya. Mungkin karena mereka tidak merasakan seperti kita ya, kelaparan, kehausan, susahnya cari. Kalau aku lebih suka minta tolong sama orang sesama kita susah guys, daripada orang kaya. Orang kaya tuh banyak banget ngasih enggak, ngata-ngatain iya ya kan, jatuhin ngejudge mental kita. Kalian pikir aja deh ya. Nah, pengalaman Bo. Lanjut, apalagi? Salah satu hal yang membedakan antara psikopat dan manusia normal adalah dasar moral atau hati nurani itu guys ya. Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani atau empati. Mereka tidak akan merasa bersalah meski tindakan yang dilakukan telah menyakiti atau merugikan orang lain.
psikopat jarang menunjukkan emosi. Jadi mereka mukanya itu datar aja guys. Mereka tidak bisa merasakan atau memahami jika orang lain sedang takut, sedih, atau cemas. Mereka juga sama sekali tidak peduli jika orang lain sedang menderita. Cuek bebek guys. Bahkan jika itu ada teman dekat. Ih, banyak banget nih. Ini kalau nonton aku kan cuek bebek kan minta maaf ke dokter kayak. Oke, suka melanggar aturan. Kebanyakan nih Cici, kebanyakan orang memiliki pengetahuan untuk membedakan apa yang benar dan salah. Namun psikopat tidak suka jika ada peraturan, sehingga seringkali melanggar, berselisih atau terjerat masalah hukum. Mereka percaya bahwa pikiran mereka yang benar dan tidak akan merasa bersalah jika melakukan kesalahan gitu. Jadi apa ya, orang psikopat ini menurut pemikiran mereka aja guys, mereka nggak peduli dengan orang lain, orang susah, mereka puas gitu ngeliat orang susah gitu. Nah itu kalian harus, kalau kalian memiliki sifat seperti itu harus ke dokter ya, harus berobat. Terima kasih yang keluarga atau teman-teman kalian. Oke, narsistik. Tidak semua orang narsis adalah psikopat. Tetapi sebagai besar psikopat memiliki sifat narsistik tertentu seperti penuh pesona, manipulatif, egois, terlalu percaya diri, merasa lebih baik dari orang lain, dan sombong. Oke. Kelima, tidak bertanggung jawab. Psikopat seringkali tidak bertanggung jawab atau justru menyalahkan orang lain atas masalah dalam hidup mereka atau kesalahan yang sendiri. Mereka juga tidak percaya apabila membuat janji serta dengan sengaja melupakan kewajiban dan komitmen. Jadi dia tidak merasa bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini orang psikopat. Gimana kita ngadepin orang seperti ini adalah kita harus selalu menegur orang itu guys, bahwa kamu itu harus begini-gini ya. Mungkin efek sampingnya berantem ya, tapi ya harus kasih tahu. Keenam, tidak memiliki tujuan jangka panjang. Jadi orang psikopat tuh yang penting hari ini aja, besok ya udah gitu. Jadi tidak punya planning orang psikopat itu guys. Jadi gimana besok aja gitu guys. Psikopat terkadang memiliki keinginan untuk menjadi kaya dan terkenal, tapi biasanya mereka tuh pengen instan guys, mereka malas untuk kerja keras, namun mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, aku bilang tadi kan, mereka percaya jika mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa perlu berusaha. Orang yang malas ya guys, biasanya orang yang ngandelin orang lain. Nah itu nggak boleh ya teman-teman, ciri-cirinya. Nah, bagaimana bila keluarga kita memiliki sifat psikopat ya? Kita harus sabar, kita selalu ingetin gitu kayak gitu. Sebenarnya psikopat ini nggak jahat-jahat banget sih guys. Sebenarnya mereka cuman lu bingung gitu. Psikopat juga bisa bingung guys, bisa bingung. Udah, dunia medis sendiri secara resmi tidak menggunakan istilah psikopat untuk mendiagnosis seseorang dengan ciri di atas. Sekarang dokter akan menyebut psikopat sebagai gangguan kepribadian antisosial, ansos. Beda, ansos sama introvert beda ya guys. Aku introvert tapi belum tentu. Jadi introvert belum tentu psikopat kayak gitu. Ya, oke. Demikian story ya Siro story wall kali ini, semoga bermanfaat ya. Ini bagus juga, kalian juga bisa jadi kayak mengajar introspeksi diri kalian. Tidak usah kayaknya dia psikopat, kayak enggak. Kalian harus memperbaiki dalam diri kalian ya. Aku aja nggak pernah mau gitu ngurusin orang lain. Aku yang penting aku fokus kerja kayak gitu guys. Oke. Sekian, sudah malam, aku mau live lagi nih guys, mungkin nggak lama live-nya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Siro. See you, bye, I love you. Mwah.